Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama yang saya hormati Bapak Henry Abdul Kohar selaku dosen pembimbing dengan matkul rehabilitasi dalam anak tunagrahita. Yang pertama, perbedaan habilitasi dan rehabilitasi dijangkau dari fokus. Yang pertama, habilitasi fokus pada pengembangan kemampuan yang belum pernah dimiliki anak. Biasanya diterapkan pada anak-anak sejak lahir atau sejak awal mengalami hambatan. Yang kedua, rehabilitasi fokus pada memulihkan kemampuan yang pernah dimiliki tetapi hilang atau menurun akibat cedera atau penyakit. Contoh nyata. Rehabilitasi, anak dilatih cara makan sendiri, memakai baju, atau mengenal uang sederhana karena memang belum pernah bisa. Yang kedua, rehabilitasi, anak yang sebelumnya bisa berbicara sederhana lalu mengalami penurunan kemampuan. Guru harus membimbing atau melatih kembali agar kemampuan itu muncul lagi. Yang kedua, mengapa habilitasi dan lebih dominan di PLB? Yang pertama, saya akan menjelaskan karena sebagian besar anak tunagrahita mengalami keterbatasan sejak awal perkembangan, belum memiliki keterampilan dasar, bukan kehilangan tetapi belum terbentuk. Jika pendekatan yang dibutuhkan anak membangun kemampuan dari nol, habilitasi bukan memulihkan. Yang nomor 3, hubungan dengan keterbatasan fungsi kognitif. Keterbatasan kognitif mempengaruhi pemahaman instruksi, daya ingat, perencanaan masalah, generalisasi, penerapan keterampilan di situasi berbeda. Apa dampaknya? Proses belajar lebih lambat, butuh pengulangan yang konkret dan bertahap. Program habilitasi harus disesuaikan dengan kapasitas kognitif anak. Nomor 4, persamaan rehabilitasi dan rehabilitasi. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian anak dan fungsi hidup, menggunakan latihan terstruktur dan berulang, melibatkan tim, guru, orang tua, terapis. Harus individual, harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Mengapa harus individual? Karena setiap anak tunagrahita punya tingkat kemampuan yang berbeda, gaya belajar, minat, dan hambatan tidak sama. Program ini yang sama belum tentu efektif untuk semua anak. Nomor 5, di sini ada perbedaan model medis vs model sosial ekologis. Di sini ada aspek model medis, model sosial ekologis. Yang pertama, fokus kekurangan atau kelainan individu. Model ekologisnya interaksi individu dengan lingkungan. Tujuannya untuk memperbaiki anak, menyesuaikan lingkungan dan dukungan. Peran lingkungan yang minim, peran lingkungan itu sangat minim. Ekologisnya itu sangat penting. Di sini ada pendekatan, diagnosis dan terapi, inklusi dan partisipasi sosial. Lanjut nomor 6, di sini ada analisis perubahan paradigma. Dulu model medis dominan, anak dianggap masalah yang harus diperbaiki. Sekarang model sosial ekologis, lingkungan juga harus berubah. Akses, dukungan, sikap masyarakat, fokus pada kemampuan bukan kekurangan. Apa dampaknya? Dampaknya di sini muncul pendidikan yang inklusi, program lebih humanis dan berpusat pada anak. Hak anak lebih dihargai. Di sini ada life skill akademis pada anak tunagrahita. Mengapa pendidikan life skill lebih penting? Karena tujuan utama pendidikan anak tunagrahita adalah kemandirian hidup, bukan sekedar nilai akademik. Alasannya apa? Alasannya akademik abstrak, sulit dipahami. Life skill langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari, membantu anak tidak bergantung pada orang lain. Contohnya, misal mandi sendiri, menggosok gigi, memakai pakaian. Ini sangat penting agar anak bisa hidup mandiri. Strategi mengajarkan kemandirian sebagai guru PLB, analisis tugas. Yang pertama, pecah kegiatan jadi lebih langkah kecil. Contoh, sikat gigi, ambil sikat, beri pasta gigi, sikat kumur. Modeling contoh langsung, guru memperagakan terlebih dahulu atau melatih.
Di sini ada latihan berulang, drill dan practice. Dilakukan setiap hari secara konsisten. Prompting bantuan bertahap, dari bantuan penuh dikurangi sedikit demi sedikit. Di sini ada reinforcement, penguatan, beri pujian atau hadiah saat anak berhasil. Lanjut, di sini ada generalisasi, latih di berbagai situasi sekolah dan rumah. Untuk kesimpulannya, habilitasi lebih dominan karena anak tunagrahita perlu membangun kemampuan dasar. Pendekatan yang modern menentukan lingkungan dan kemandirian. Life skill lebih penting karena langsung berdampak pada kehidupan yang nyata. Guru harus mengajar dengan strategi yang konkret terhadap bertahap dan individual. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.